Cuma kalau memang dengan komposisi seperti ini mereka harus coba paksa untuk bawa ke arah late game. Harus banget, apalagi dengan adanya Iritel ya di game kali ini yang menjadi duo ordernya juga untuk OP Pegasus. Tapi begitupun juga dari O8 pas bahwa mereka pun juga membawa yang namanya Arfi dengan menggunakan Inspire. Dan Masako sampai harus bawa ini loh, Purify. Oh iya ya? Karena dia udah bener-bener ketakut kena efek sisi banyak banget dari Ozzy. Bisa ditabrak pakai Baxias Unity, Richie kan bawa Petrify. Iya sih. Makanya. Ya itu udah menjadi salah satu concern juga ya dari Masako. Tapi balik lagi concern juga ada di arah mid lane di mana ada 3 lawan 3. Untuk sekarang dari Kesu mencoba untuk pulang. Richie pun masih ada setengah darahnya tapi Kesu pun juga tinggal 1 bar HP saja. Dikejar oleh seorang Hilda pun masih ada flicker untuk melarikan diri tapi Masako di arah bottom lane terkena pressure yang cukup besar di tangan seorang Arfi. Itu masih mau lanjut Kesu. Buset nggak mau pulang. Tapi kena shield. Masih punya shield tambahan dan hampir aja. Hampir banget itu bisa di pick off oleh seorang Moeza, namun ternyata karena sempat flicker Moezanya. Iya tapi untungnya belok loh tadi dia ke kiri. Mungkin kalau nggak belok mungkin kena tadi ya, kena Garden Bulwark dari Moeza. Tapi balik lagi Ozil dengan Baxianya di game kali ini. Kita harus ingat bahwa Baxia pun juga punya mobilitas yang cukup cepat. Jadi dia bisa melakukan roam dengan cukup cepat juga membantu teman-teman dari A8 Paps yang lainnya. Dimana kalau kita ngeliat ke arah Ozzy N1, Gold Crab sudah diambil tapi di arah top lane ini bakalan jadi team fight yang bukan team fight sih, tapi adu mekanik yang sangat-sangat panjang banget sih. Gak bakalan ada hentinya kalau misalkan belum ada yang ngerob ke arah XP lane. Iya, ini mungkin lebih manfaatin rotasi juga dari Ozzy N1 ya. Karena gimana pun dia yang bakal jadi badannya dari pemain OP kalau misalnya Moizaya tumbang. Tapi kali ini dengan adanya Turtle yang sudah mulai dikontes, Ozil berhasil untuk mendapatkan retributionnya. Dan terkena stun dari Ozzy N1 masih bisa dipukul mundur dan bahkan satu warrior manipulation dari seorang Spencer ada untuk menahan. Tapi ternyata Kesu yang mencoba untuk menarik ke arah seorang Ozzy N1 ternyata gagal karena terkena damage turret yang begitu perih. Sementara kali ini 1 untuk 1 pertukaran Ozil harus mundur terlebih dahulu, itu yang membuat dari Edit sekarang udah bisa dibilang ya jadi salah satu hero yang bisa diandalkan juga dari segi teamfight karena dia punya efek sisi juga. Iya itu benar-benar diandalkan banget sih dengan adanya satu clock up yang bisa dihasilkan pada Hilda pun Baxia bisa hidup. Kalau nggak ada itu tadi udah hilang sih Baxianya, bakal dikejar terus habis-habisan oleh Hilda. Tapi balik lagi untuk kita ngebahas ke arah di arah bottom lane-nya. Ini masih sepi banget dan bahkan belum ada yang ngerom sama sekali ke arah bottom lane. Dan dengan metode seperti ini, Arfi harusnya kalau misalkan gak digangguin ya, ini bakalan lebih punya advantage lebih banyak dibandingkan dengan Masako. Apalagi kalau kita ngeliat dari segi itemnya, ini dari Arfi sendiri udah ada 3 attack speed tambahan dan juga tambahan dari segi physical attack biasa gitu loh. Dan pindah lagi ke arah top lane, ini balik lagi Infinity War sih. Iya, ini gak akan ada habisnya yang ngeliat Hilda bareng sama Founder, jadi ya dia bakal dilewatin saja. Sementara dari segi emblem memang agak sedikit berbeda dari kedua mid lane, yang satu bawa Mystery Shop, yang satu lagi ngebawa bisa dibilang untuk efek Magic Worship-nya ya. Jadi agak sedikit berbeda, tapi dari penetration masih dipegang oleh kedua belah mid lane. Tapi kali ini, Yasuo mencoba untuk mengcover seorang Ozil kali ini. Tidak berhasil untuk mendapatkan orange, namun Spencer bakal coba ditahan terlebih dahulu. Ngeri mau manipulation, Masako dapetin free space yang cukup banyak di area belakangnya. Sehingga membuat dari Ozil yang mudah untuk ditumbangkan, tapi ternyata Arfi tumbang di tangan seorang Moeza. Kesu yang agak sedikit terlalu kejauh kali ini, namun flicker masih bisa bertahan dengan satu buff point crystal yang sudah dipop up oleh Spencer. Namun ternyata Kesu tidak berhasil untuk ditumbangkan dengan cukup mudah. Itu sumpah, Itu flickernya on point banget sih. Itu kalau dari Spencer pakai Impure Rage, udah kelar itu. Hilang itu, bakal ada damage tambahan juga yang datang ke arah Matildanya. Tapi balik lagi, dari segi kontes Turtle, Founder dan juga Ozil sudah berada di tempat posisi yang sangat nyaman. Tapi balik lagi, Ozil mendapatkan Turtle kedua kalinya. Tapi sayang sekali ditukar dengan nyawanya langsung dengan instan. Tapi Founder mencoba untuk flicker dan bahkan dijemput dengan Adekesu. Terkena sedikit stun tapi tetap masih bisa pulang. Dan bahkan yang berbahaya adalah dari segi purple buff-nya teman-teman dari A8 pas. Mengingat bahwa dengan hilangnya Ozil, Founder pun langsung digas habis-habisan. Dan bahkan Kesu pun tidak bisa melakukan apapun karena dia tidak punya bantuan yang lain dari A8 Paps. Ini aneh banget, Paps harusnya mereka yang bisa lebih untuk ngedapetin ya? Tapi dengan adanya grouping dari OP, 4 pemain berjalan bersamaan, ini yang ngebuat mereka tentunya tidak mudah untuk ditumbangkan juga. Sementara sampai harus menunggu rotasi yang dibawakan sama seorang Richie. Akhirnya trade berhasil didapatkan dari Paps sendiri. Dan sementara padahal dari Arfi tadi tuh sempat ditemani sama Richie di beberapa menit pertama, tapi
belum bisa untuk ngedapetin satu buah turret di area atas. Cukup lama sebenarnya dari Paps. Jangankan turret, kita pun dari tadi juga sebenarnya masih belum ngelihat Arfi terbang. Iya. Karena balik lagi, Golden Bulwark itu bakalan nutup pembukaan weakness point dari One. Itu yang bakalan jadi repot banget untuk dihadapi oleh Arfi di game kali ini. Dan gak cuma itu aja, Richie dari tadi juga masih belum mendapatkan momentum yang pas banget untuk melakukan ganking dan bisa menjadi game changer untuk A8 Paps. Karena kita udah di menit ke-6, tapi skirmish kecil-kecil ataupun teamfight besar itu cuma terjadi di arah turtle. Untuk dari segi perebutan turret, kita masih belum melihat ada yang komit banget untuk melakukan push. Seperti di game pertama tadi, di mana 3 player langsung pindah ke atas, tiba-tiba fase nyangkut, langsung di push. Tapi sekarang belum ada nih momen seperti itu. Iya, RG-nya ternyata bawa ini ya, emblem fighter ya. Jadi Dari ya pasti dari segi damage dia ada lah sedikit. Iya, Tapi masalahnya ngambil ya gunning wheel. depan ini yang cuma manfaatin Ozzy aja, sementara dari area belakangnya teamfightnya agak sedikit terpisah, tapi crossbow of tank terbuka dari seorang Arfi kali ini masa ketumbang, namun Spencer masih mencoba untuk bertahan. Richie memang tumbang di tangan seorang Spencer dengan adanya satu buah reward manipulation, dan repositioning dari seorang Spencer ini yang ngebuat dia tidak tumbang di tangan crossbow of tank dari seorang Arfi. Oke, Supul sudah mulai ketahuan posisinya dari Mueza dan bahkan langsung menggunakan Golden Bulwark-nya untuk menghindari semua soul bomb yang dimiliki oleh Matilda. Pindah ke arah Arfi, damage dari Arfi juga sudah mulai terasa. Tapi balik lagi dengan ke arah kontes ke arah Turtle, di mana Turtle pun juga sudah mulai bisa diambil oleh OZN1 Founder, mencoba untuk membantu Ozzy agar bisa pulang, tapi ditukar dengan nyawanya sepertinya karena backup tidak ada yang bisa nge-backup ke arah A8 Paps di arah atas sana. Tapi Founder masih bisa survive dengan ada sedikit shield yang didapatkan, tapi sayang sekali tidak kuat untuk menahan 4 damage dari OP Pegasus. Jadi aku tuh kayak sampai kaget dia masih bisa survive selama itu. Tapi itu yang minusnya dari Edit ya. Menurut aku adalah movement speed yang benar-benar menahan dia untuk tidak bisa kabur dengan cukup mudah. Feel jalannya tuh kayak Terizla. Keberatan. Iya, Terizla. Kayak Terizla, feel jalan tuh terlalu berat gitu. Dan kita udah ngeliat juga satu hal yang berat yang harus diterima oleh A8 Paps adalah top lane turret yang sudah hancur. Dan bahkan sudah mulai diinisiasi juga di arah bottom lane-nya. Dan kalau misalkan perjalanan dari gameplaynya seperti ini, otomatis harusnya Masako punya damage ataupun modal yang cukup untuk bisa meltdown ke arah 2 tanker dari A8 Paps. Tapi walaupun demikian, Arfi baru saja mengamankan rencana ke arah Demon Hunter Swordplay. Ini masalahnya nggak ada yang bisa nge-cancel reward manipulation. Dan efek slow bersama dengan immobilize juga yang bikin pemain-pemain dari Paps tentunya tidak nyaman dari segi team fight-nya. Jadi mau nggak mau, pemain-pemain dari Paps mereka harus keluar dari kotak reward manipulation. Atau enggak numbangin Spencer dari segi damage-nya aja. Gak bisa mereka teamfight dari area kotak reward-nya, karena itu yang justru bakal ngebuat mereka terjebak, karena efek sisi dari OZN1 juga masih ada, Mueza juga punya pentungannya. Jadi ya bisa dibilang cukup banyak lah efek sisi dari OP sendiri. Tapi kali ini bermain dengan objektif adalah kunci dari Pub sendiri. Dan Richie kali ini bakal coba untuk menahan, Petrify coba dibuka, namun ternyata ada satu buah crossbow of tank yang bakal mengusir pemain-pemain dari OP. Lagi-lagi reward manipulation yang harus dihindari oleh pemain-pemain dari Paps karena mereka udah mulai belajar nih. Kalau mereka nggak bisa terus-terusan 1v1 atau bahkan nanggepin reward manipulation yang bukan oleh seorang Spencer. Iya, ini juga udah mulai dipaksain juga oleh A8 Paps seperti nge-push di arah top lane sana. Bahkan LZ pun tadi langsung secara diam-diam ya oleh One dikenain yang namanya weakness point dan langsung terbang dengan crossbow of tank-nya. Dan kalau misalkan kita ngeliat di arah mid lane-nya, ini juga udah mulai terbentuk siapa yang bakal ngisi ke arah mid lane-nya. Masako ngelawan Arfi. Memang Masako bakalan kuat, tapi ini bakalan lebih ke arah positioning. Gimana caranya Masako untuk menahan biar supaya weakness point-nya nggak hancur. Dan sudah mulai pindah ke arah Lord juga. Oziron juga sudah mulai standby dan bakal 16 kepada satu orang saja, di mana Arfi bisa langsung meng-cancel hal tersebut. Tapi dilihat belakang sana dengan adanya Kadita melakukan rough waves. Sayang sekali belum ada yang tumbang dari tangan teman-teman OP Pegasus. Tersisa tinggal 3 player dari Paps dan ini bakalan menjadi Lord untuk OP Pegasus. Kayaknya nggak boleh terlalu maksain untuk buka map sih dari Pop sendiri. Itu posisinya dari Founder yang nggak bisa ngebuka, cari posisi dari seorang Mueza. Muezanya bisa ngebuka satu buah 16. Dan bahkan pemain-pemain dari Pop sendiri sini ya kejebak aja di area satu buah Numen Blast-nya. Dan belum ada follow up dari Spencer, itu untungnya dia nggak buka reward manipulation juga sih. Iya, ini untuk key player-nya emang di tangan Spencer sih untuk ya taruhlah 15 menit pertama lah. Tapi nggak cuma itu aja, Mueza pun akhirnya sudah mulai mendapatkan
sweet spot dia untuk melakukan Nomen Blast dengan efektif. Walaupun tadi kita ngeliat hanya satu player aja yang terkena ke arah Paps. Tapi seenggaknya itu udah menjadi serangan mental untuk repositioning dari Paps. A8 Paps tapi lagi dengan ada arah mid lane sudah mulai ada sedikit teamfight besar-besaran yang dilakukan oleh A8 Paps dan juga oleh teman-teman dari OP Pegasus. Masih bisa ditahan tapi di arah bottom lane-nya tidak ada yang menjaga Lord yang berjalan dari OP Pegasus. Iya, sementara kali ini baru mau dipotong oleh pemain-pemain dari Paps sehingga banyak harusnya turret objektif yang bisa didapatkan oleh OP sendiri di area mid. Dan kali ini dengan Spencer yang berhasil untuk mengusir pemain-pemain dari Paps, 2 turret harusnya di area mid bisa digunduli oleh pemain-pemain dari OP. Iya, yang menjadi problem adalah Matildanya ini pengen ngelakuin smoke angle kemana gitu loh. Walaupun bisa ke arah belakang sana, walaupun bisa bukan jemput si alter satu player ke arah belakang. Problemnya adalah bisa nyampe ke belakang pun, ini ada town, ada knockback yang bisa dilakukan oleh Hilda juga yang bakalan ngerusakin combo dan juga fokus untuk menumbangkan Spencer. Karena sejauh ini Spencer untouchable, sama sekali gak kesentuh. 0 death sepanjang 11 menit berjalan. Dan bahkan kalau kita ngeliat dari segi pertukarannya aja, sejauh mata memandang A8 Paps itu baru bisa ngambil ke 3 turret saja. Bahkan mid lane turretnya pun gak hancur-hancur. Ini mana itu adalah turret penting untuk OP Pegasus melakukan grounding terhadap Spencer yang bisa melakukan real world manipulation-nya dengan efektif. Apalagi ngeliat dari segi itemnya, yang dicari dari seorang Spencer pun sebenarnya bukan damage. Yang dicari itu adalah dari segi cooldown reduction dan juga slow dengan menggunakan ke arah Ice Queen 1. Diikuti dengan Winter Regen untuk sekedar jaminan saja jikalau ada perjalanan yang kurang baik untuk Spencer, dia langsung menyalakan hal tersebut dan mungkin masih bisa melarikan diri dari posisi yang kurang enak. Ngomongin masalah kurang enak, ini juga nggak bakalan bikin enak lagi untuk Baxia karena kenapa? Dari map kontrolnya, ini udah mulai diambil lagi oleh Pegasus. Orange buff sudah diambil dan bahkan kalau kita ngeliat dari segi goldnya, gold dari tangan seorang Baxia ini cukup rendah dibandingkan dengan Wanwan, dengan Kadita dan bahkan lebih tinggi, hampir didekati oleh Edithnya yang menandakan bahwa Ozil pun mereka juga kurang resource untuk ngambil ke arah jungle-nya, untuk ngambil ke arah kill point-nya yang membuat ya udah dia pun nggak bisa terlalu tebel banget. Masalahnya ya, ini kalau pemain-pemain dari Paps asal masuk dengan circling eagle dan ada satu yang ke bawah, ini bisa dibalikin keadaannya sama OP dan mereka pede banget dengan damage yang mereka punya dengan item yang bisa dibilang ini cukup jauh perbedaannya 6.000 net worth di menit yang ke-12. Jadi harus benar-benar bisa dapetin satu momentum yang pas, tapi Richie kali ini terjebak dan lihat itu dia yang ngebuat Richie tentunya tidak bisa kabur dengan cukup mudah. Founder dari area depan mencoba untuk menahan terlebih dahulu, namun ternyata Nomen Blast bakal coba untuk menahan Founder. Lari dari kejaran pemain-pemain dari OP, 2 pemain hilang begitu saja. Ini aku bilang mereka nggak bisa asal sembarangan injak rumput, nggak bisa sembarangan asal lewat begitu saja. Dan Kesu udah mulai terlihat di depan mata kali ini. Pemain-pemain dari OP mereka lebih mengamankan objektif Lord yang harusnya tidak akan dikontes oleh Paps. Menurutku Richie juga terlalu obvious sih. Dia mau coba untuk membuka bush. Tapi dia ngebuka bush itu yang bener-bener persis sama teman-temannya di depan sana. Dia nggak coba untuk ngambil ke arah backline. Dia nggak coba ngambil ke arah bush-bush yang sepi gitu loh. Tapi dia berbarengan sama teman-teman dari A8 Paps yang membuat ke arah gankingannya nggak bisa terlalu efektif. Tadi kita ngelihat sebenarnya dari Richie-nya pun itu udah pengen ngeluarin Rahway. Cuman selalu di-cancel dengan adanya knockback dari Hilda dan juga tahun dari Fredrin yang berujung kepada damage-nya gak bakalan keluar. Apalagi kalau kita ngelihat dari A8 Paps yang memang sangat-sangat mengharapkan damage dari Wanwan. Mau keluarnya gimana juga gitu loh. Sekalinya dia ngeluarin crossbow off tank pasti selalu di-block juga oleh Mueza. Ataupun Spencer yang bisa memberikan slow effect juga kepada seorang Arfi. Iya, ini dari OP sebenarnya chance mereka untuk menangin game kedua ini benar-benar terbuka lebar banget. Apalagi dengan Lord yang sudah mereka amankan. Richie harus berhati-hati, gak boleh sampai terculik lagi. Dan tahunnya connect dari OZN1 membuat Richie tentunya harus mundur. Harus respect dengan damage yang dimiliki oleh OP, tapi karena ini Lordnya yang harus ditahan. Udah mulai masuk ke area base dari Paps sendiri. Sementara pemain-pemain dari Paps mereka mencoba untuk melakukan poke damage saja. Mencoba untuk menahan lajunya minionnya sudah mulai masuk dari area atas. Tapi ternyata dari RZ terpantau cukup jauh dan crossbow tank terbuka begitu saja. Dan Winter Tranchen dari seorang Spencer menahan tentunya damage yang dimiliki oleh seorang Arfi. Tapi kali ini lihat dengan satu buah manipulation dari seorang Spencer. Pemain-pemain dari Paps masuk ke dalam jebakannya kah? Enggak, ternyata bakal coba untuk
untuk mundur terlebih dahulu, namun Super Minion kembali masuk ke area base-nya. Sementara Kesu mencoba untuk menahan damage yang begitu perih dari Masako, namun tidak bisa. Dan bahkan Moeza pun harus tumbang kali ini. Mortality pecah, tapi ternyata ada satu buah knock up yang sangat-sangat baik dari Founder. Pemain-pemain dari Paps masih bisa untuk menahan. Dan bahkan dengan harus kehilangan 3 turret base, setidaknya Paps mereka masih bisa untuk bernafas. Ya, dan itu momen yang benar-benar krusial banget untuk seorang Spencer. Di saat dia menggunakan Winter Truncheon-nya, dia nggak cuma menyelamatkan dirinya sendiri, tapi begitu juga dengan teman-temannya. Karena itu udah fix skill banget kalau misalkan Winter Truncheon itu nggak nyala. Dan itu bakal ngerepotin banget dan bisa jadi turning point untuk A8 Paps. Dan kalau kita ngeliat dari segi itemnya pun, 1-1 di game kali ini udah hampir full build. Dan bahkan tersisa hanya Still Like Play saja satu di arah belakang sana. Dan kalau kita ngeliat ke arah Edith-nya pun, kita bisa melihat bahwa item defensif yang dibawa di game kali ini memang sangat-sangat ditujukan ke arah physical damage reduction dengan anti-cuirass dan juga blade armor. Karena kita tahu damage yang sangat menyebalkan dari OP Pegasus itu cuma ada satu doang dari mage-nya, yaitu dengan adanya Yves. Tapi sisanya itu masih bisa dihandle dengan anti-cuirass dan juga blade armor. Iya, dan bahkan kali ini kunci kemenangan dari Paps adalah gimana caranya Arfi dengan damage crossbow of tank ini bisa melunturkan pemain-pemain dari OP. Karena depannya udah pasti bakal bertumpunya sama Ozil dan juga Founder. Richie mau nggak mau harus bisa nyulik ke area backline, mungkin ke arah Masako. Karena kalau misalnya dia bawa ke arah Spencer, itu gak bakal bisa ke cancel reward manipulation-nya. Mau nggak mau dia harus knock up-nya ke arah seorang Masako yang dimana dia juga bawa Purify. Jadi kalau misalnya Petrify yang connect, itu nggak mudah juga untuk ngembangin Masako. Lihat Richie-nya, dia lagi mencari spot untuk bisa ngelakuin ganking. Tapi posisi spotnya agak terlalu jauh di arah belakang sana. Sementara Lord juga sudah mulai diinisiasikan oleh OP Pegasus dan bahkan Baxianya pun Ini jauh loh. di posisi yang benar-benar jauh banget dan apakah bisa sampai? Karena kita bisa melihat bahwa dari segi Lord tinggal 2 bar HP saja. OZN1 langsung melakukan inisiasi terus terhadap Lordnya Kesu, hanya bisa memberikan map visibility. Sementara di arah belakang sana Richie mencoba untuk mencari spot untuk melakukan ganking. Arfi datang dari belakang sana. Mencoba untuk mencari momentum juga, bisa ada nggak yang dihilangin dari segi weakness point tapi ternyata di reset dari segi Lord. Mereka juga bingung sih sebenarnya mau ngincer atau mungkin mau targetin ke arah siapa ya. Kalau mereka mau ngincer ke arah Masako, Spencer-nya terlalu free. Tapi mereka harus melakukan pick off terlebih dahulu di mana satu buah Numen Blast bakal coba dipop begitu saja, tapi Ozianuan berhasil untuk mendapatkan Lord-nya. Harus dipaksa tim fight-nya kali ini dari Pop sendiri karena lihat Spencer mencoba untuk free di area backline-nya bersama dengan Masako dan bahkan Kesu masih punya mortality, tapi Richie masuk ke area backline-nya. Masako tumbang immortality, namun ternyata ada satu buah Crystal Tank yang bakal coba dipaksa. 2 pemain tumbang, 3 bahkan di tangan pemain-pemain dari Pops, dan bahkan kali ini menyisakan Ozian1 yang sudah mulai pecah mortality dan tumbang. Triple kill diamankan. Apakah akan ada maniak dari seorang Arfi? Namun kali ini harus defense terlebih dahulu. Pas mereka mencoba untuk menahan Ozil, mencoba untuk fight them, tapi ternyata Lordnya mulai masuk ke area base. Kali ini harus di-clear dengan begitu cepat. Pops ternyata tidak mau menyerah begitu saja di game yang kedua kali ini, dan wipe out didapatkan oleh Pops dan OP. Mereka dengan tim fight yang dipaksakan, mau tidak mau mereka harus lanjutin. Kalau mereka nggak lanjutin, mereka yang justru in the end anggapannya kalau tanpa balasan itu masih setidaknya mereka masih bisa cicil, masih bisa numbangin beberapa pemain yang ngepok lah. Tapi istilahnya ke sekarang, kalau mereka untuk dari segi tim fightnya, mereka kalau misalnya nggak balesin juga kewalahan gitu loh. Karena pemain-pemain dari Pops mereka udah dapetin momentum Lordnya ini nggak bisa dicolong sama Pops sendiri. Iya, tapi itu kerugian yang sangat besar dari OP Pegasus sih. Apalagi dengan Spencer yang ternyata di belakang sana terdistract dengan adanya Richie. Melihat bahwa Masako terbang, dia langsung cancel ultimate-nya dan itu ngebuka space yang sangat lebar untuk A8 Pops melakukan engage ke arah OP Pegasus. Itu kalau Richie nggak ke belakang, itu mungkin udah jadi game OP sih ini. Iya, oke lah, tadi Masakonya memang ada dari segi immortal ya. Dan bahkan tadi sempat ditahan juga dengan ada Winter Truncheon. Tapi seenggaknya itu bakalan menutup ke arah DPS yang dimiliki oleh OP Pegasus. Sisanya tinggal siapa sih tadi? OZN1 juga udah tumbang. Sisa Arzi di belakang sana. Tapi Arinya lagi ngejar ke arah Kesu yang memang darinya tinggal sedikit. Ya, cuman itu menurut Choji ya agak pointless gitu loh. Karena damage utama itu kan datang dari Arvi dan juga Richie. Yang dimana mereka itu free hit ke arah Spencer, ke arah Masako juga. Bahkan Moiza pun coba menahan dengan Guardian Bulwark tapi nggak bisa. Karena balik lagi, damager dari Pops ini nggak cuma dari segi Arvi doang loh. Udah mulai sakit nih dari damage-nya Arvi sendiri ya. Dari segi attack speed-nya juga sudah mulai didapatkan. Dan harus bersabar sih dari Pops. Mereka Ya, memang pelan-pelan ini sempat nahan.
Dan bahkan sekarang networknya sudah mulai dikejar dari PUBG, tapi dengan satu momentum. Ingat, ini adalah Mobile Legends yang dimana satu momentum bisa Ricci? ngebalikin keadaannya. Dan RV, jangan sampai terpick off. Dia bakal ngecek terlebih dahulu ada siapa di rumputan dan mau nggak mau OZN1 bersama dengan RZ harus mundur terlebih dahulu. 25 detik menuju Lord yang ketiga, sementara Super Minionnya sih yang bakal cukup Iya. mengerikan untuk PUBG ya. Karena bakal masuk perlahan tapi pasti ke arah base dari PUBG sendiri. Itu bakalan PR banget sih untuk melakukan yang namanya defensif di saat Super Minion Betul. sudah kebuka. Karena kemungkinan besar OP untuk melakukan Split. split itu bisa banget. Masih bisa banget. Yes. Apalagi kalau kita ngeliat sebenarnya Masako pun juga kalau ditinggalin nggak apa-apa. Asalkan OP Pegasus bisa menahan damage dari A8 PUBG gitu loh. Cuman yang menjadi problem adalah dari tadi Kesu ini jemputannya sangat-sangat on point loh dari Iya. A8 PUBG. Itu yang harus jadi konsiderasi oleh OP Pegasus untuk bisa menumbangkan Kesunya juga. Wah, Karena selama Kesu hidup, berarti ada transportasi juga untuk menuju keselamatan. orange buff-nya nih, iya 5 detik lagi ya. Iya. Ya posisi kalau Keizunya nggak tumbang juga bakal lebih bagus tingkatnya untuk PUBG karena bisa nyelamatin teman-teman yang udah kelihatan low banget ya. Tapi Ozil sejauh ini dia belum dapetin retributionnya on point sama mungkin kayak game pertamanya. Oh tapi ternyata tim fightnya bakal coba dibuka terlebih dahulu oleh Moizanya kali ini mau nggak mau flicker mundur. Sementara Arzi bakal oke. coba tertinggal, Arfi kali ini bakal coba untuk memecahkan weakness point siapa. Dan bahkan ada slow effect yang didapatkan dari seorang Arzi Wah. sendiri, harus mundur terlebih dahulu. Dan sementara Spencer sudah mulai terlihat di depan mata. Dan Arzi bersama dengan Keisu kali ini bakal menjadi garda terdepan. OZN1, Ricci kali ini mencoba untuk masuk ke area belakangnya dan bahkan terkena stun. Arzi kali ini harus kehilangan immortality dan bahkan satu box box yang sudah terbuka bebas oleh seorang Arfi, namun bakal coba ditahan dengan Guardian Bulwark. Spencer kali ini mencoba untuk menahan pemain-pemain dari PUBG, mereka terjebak di dual manipulation. Founder tumbang kali ini. Sementara di area backline-nya, oh my god, Arfi yang dimana menjadi damage dealer utama dari PUBG harus tumbang begitu saja. 2 untuk 2. Pertukaran yang sangat amat tidak adil untuk PUBG sendiri. Sementara Ricci bakal coba untuk dikejar kali ini. Mau tidak mau harus mundur terlebih dahulu. Tapi Arzi yang justru dibalikan keadaannya dan Ricci kali ini mencoba untuk pulang. Tapi bakal coba ditahan oleh satu pemain di area atasnya, 2 bahkan. Dimana dari Moeza dan juga Spencer tidak akan membiarkan kesempatan untuk Ricci pulang sementara. Super Minion sudah mulai masuk ke area base-nya. Oke, dan bahkan di arah bottom lane kita bisa melihat bahwa Super Minion sudah mulai masuk. Tapi lihat dari tangan Baxia yang dimana Baxia pun mencoba untuk sekuat tenaga menahan minion yang masuk. Tapi sayangnya terkena taunting dari OZN1 juga dan akhirnya wipe out pun terjadi. Dan ini akan dilanjutkan untuk ke game yang ketiga. Di mana game kedua dimenangkan oleh OP Pegasus dengan